tentang mandi wajib ya, mandi wajib dan juga mandi-mandi yang disunnahkan. Pembahasan yang baru yaitu tentang faslun fi syuruti at-tayammum, syarat-syarat tayammum ya. Wa syaraitu at-tayammum khamsatu asya. Syarat-syarat tayammum ada 5. Yang pertama, wujud al-uzur min safar au marad. Ada uzur. Uzurnya yang pertama safar, kemudian yang kedua sakit. Sebelum kita bahas kelanjutannya, apa pengertian tayammum? Ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kalian itu ingin sholat tapi tidak dapat air, ya, kalau menggunakan air namanya wudu. Kalau tidak dapat air, fa illam tajidu ma'an fatayammamu, kemudian tayamumlah kalian, ya, tayamumlah kalian dengan apa? Sha'idan thayyiban. Sha'id itu artinya debu, thayyib yang baik, debu yang baik, yang suci, ya. Maka syarat yang pertama diperbolehkannya tayammum adalah uzur. Kalau tidak dapat air. Kapan keadaan orang itu tidak mendapatkan air? Biasanya dalam safar, dalam perjalanan. Tapi kalau kita sekarang ini, karena memang kita ini hidup sekarang di zaman modern, itu mudah untuk mencari air, itu sangat mudah, ya. Bahkan kita pecah nanya 10 kilo lagi ada air misalkan, ya sudah 10 kilo lagi jalan, gitu ya. Jadi yang pertama adalah uzur safar, ya. Safar ini juga harus dengan syarat safarnya yang sahih. Safar itu betul-betul hukum safar, bukan safar yang apa namanya, di dalamnya itu ada nilai-nilai maksiat. Harus safarnya ini safar yang sahih, yang sah safarnya, ya. Jangan kalau misalkan safarnya apa ya, safar nonton band, di mana ya, tengah nonton band, tidak ada air nih, tayamum safar. Nah ini kacau nih, ya. Jadi safarnya itu harus safar yang sahih, yang syar'i, yang tidak ada nilai-nilai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka dalam safar ini juga ada beberapa kemungkinan nanti. Ketika kita safar, sudah masuk waktu sholat, ya, kemudian kita berusaha mencari air tapi tidak ada dapat. Kita nanya dengan orang, orang pun tidak tahu di mana ada air. Maka dalam keadaan ini kita diperbolehkan untuk langsung tayammum saja, ya. Kita diperbolehkan untuk langsung tayammum, ya, langsung menggantikan wudu tadi. Kalau misalkan kita dalam perjalanan dan kita tahu tempat-tempat ada air, ya, kita tahu posisi lokasi air itu, maka tidak bisa kita langsung ke tayamum. Kita harus pergi ke lokasi air itu dulu. Apalagi misalkan air itu mudah untuk dicapai. Dikarenakan kita sekarang ini kan ada mobil, ada motor. Berbeda di zaman Rasulullah SAW. Maka para ulama fikih dulu memberikan syarat ketika air itu susah untuk didapatkan. Dalam mazhab Imam Malik misalkan, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i,
ketika perjalanan itu 1 mil sampai 2 mil misalkan, ya, di mana air itu sudah susah untuk didapatkan, maka boleh untuk langsung tayamum. Kalau kuliah di Afrika terasa macam ini, kalau mati lampu misalkan, ya, apalagi jaraknya itu jauh-jauh, antara gedung dengan gedung itu jauh, ya. Bahkan anak sendiri ngaji subuh-subuh ke Syekh itu sebelum subuh, ya, jalan kaki 2 kilo. 2 kilo dari mana kira-kira? Dari Gedong ke mana? Ke Himpang Nanas, ya? Sampai ada 2 kilo tuh. Nah, itulah kira-kira. Nah, jalan kaki. Di pertengahan jalan tuh belum tentu kita dapat air. Di pertengahan jalan itu menuju Masjid Syekh itu. Karena kenapa? Karena pagar orang itu tuh tinggi-tinggi, beda dengan pagar-pagar kita. Kita pacak ngetok rumah orang, ya. Nah, ini kalau keadaannya seperti itu. Maka kalau misalkan air itu, kita tahu ada air di lokasi ini, tapi sulit untuk dicapai, apalagi misalkan untuk mendapatkan air itu kita itu membutuhkan kekuatan misalkan, tapi kita tidak kuat untuk mendapatkan ini, sudah boleh untuk langsung melakukan tayamum, ya, boleh untuk langsung melakukan tayamum. Kemudian uzur selanjutnya adalah sakit. Nah, ini sakit, lagi-lagi orang sakit Allah kasih uzur. Maka ketika itu hukum orang sakit berbeda dengan hukum orang sehat, dan mereka tetap wajib sholat. Kadang-kadang orang sakit ini saking ngambil rukhsah itu nuwe gile, sholat dipotong dia, ya, lah dapat rukhsah tapi nak lebih. Itu, ya, sifat kita ini. Allah beri rukhsahnya ini, tapi kita minta yang lebih. Dan nabat kita orang abang. Nah, itulah, ya, dan nabat macam itulah. Kalau sakit tidak bisa berdiri, duduk kata Allah. Kalau tidak pacak duduk, bareng. Kalau tidak pacak bareng, kedip bil isyarah. Menlah tidak pacak lagi ngedip, khalas, solati berarti. Dah nggak pagi nih, ya. Itu kalau tidak pacak berwudu, tayamum bagi yang sakit, ya, bagi yang sakit langsung tayamum. Jadi jangan nuwe gile susah. Macam mana aku sholat apa segala macam, sudah ambil hukum rukhsah, tapi jangan nuwe gile, gitu loh, ya, jangan nuwe gile ngambil rukhsah itu sehingga sholatnya yang dikat, ya, ini yang jadi masalah. Dan kebanyakan orang ketika hukum ini tidak tahu, sedih kita tengok orang-orang tua kita yang lah badan lah tua, akal gak ada, gitu loh, badan sakit, kita tinggal macam tu lah, tidak ada sholat, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam keadaan seperti itu, macam mana ninggal kira-kira? Yakin tidak ninggal tuh nyebut la ilaha illallah itu, ya. Jadi harus dibiasakan. Ketika dibiasakan, dipakso dengan rukhsah yang sudah ditetapkan oleh syariat itu. Jangan kita minta yang lebih, gitu loh, ya. Maka ketika sakit itu juga diperbolehkan seseorang itu untuk melakukan tayamum, ya. Ada hadis yang menjelaskan ketika itu di malam yang sangat dingin sekali, ya, ada seorang sahabat ketika itu junub, malam-malam junub dingin waktu itu, ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia nanya, ya Rasulullah, aku junub, kalau aku mandi aku ngerasa aku pecah mati langsung, katanya, saking kendingen waktu itu, ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu langsung menyuruh dia untuk melakukan tayamum. Tayamum baik, ya. Kita ini alhamdulillah mendingena, dak hangat nuwe gile dingena, agi hanggup mikangai, ya, men panas pun dak hangat terlalu panas. Beda dengan negara Arab. Negara Arab ini mendingena, bibir pecah, kaki pecah, habis itu memigangai nusuk langsung ke tulang, mentengah panas 40 derajat. Nah, itulah negara Arab, ya. Jadi ada seorang syekh ketika itu datang ke Indonesia, dia itu menyebutkan subhanallah, ya,
negara yang paling banyak nikmatnya itu ya Indonesia ini. Dari ujung ke ujung hijau beda deh, kuning ya. Habis itu sejuk, dak de gilik nuai gilik panas, dak de gilik nuai gilik dingin ya. Jadi seperti itu. Maka dalam keadaan sakit kita juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum itu ya. Ada uzur yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum tadi. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya adalah sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Tidak diperbolehkan tayamum limaktubah qabla dukhuli waktiha. Tidak boleh melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Ya, sebelum masuk waktu sholat. Dikarenakan dalam mazhab Imam Syafi'i, tayamum ini alat bersuci dalam keadaan darurat saja. Dan kalau tidak darurat, tidak boleh digunakan. Boleh ya? Ya, tidak boleh untuk digunakan. Ya. Dan juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ayyuma adraktumus salat fatayammam. Ketika kalian sudah mendapatkan waktu salat dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Maka tayamumlah. Kemudian para ulama semuanya sepakat. Semua ulama sepakat bahwa ketika dalam keadaan tidak ada air, maka sholat itu lebih baik diulur. Maksudnya, karena waktu sholat itu kan luas. Misalkan zuhur tidak baik ini, jam 12 zuhur. Undur lu zuhur sampai waktu jam 1 atau jam setengah 2. Kita usahakan cari air dulu. Gitu loh. Atau misalkan pam mati misalkan dalam keadaan itu. Kalau di tempat kita dulu asal lampu mati, air dak deh. Ya, asal lampu mati air dak deh. Kalau misalkan air itu dak deh jam 12. Sudah masuk waktu zuhur, tunggu dulu sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Kalau lah dak deh nian, sudah tayamum ketika itu. Afdolnya seperti itu, ya. Kita bicara afdol ini. Tapi kalau misalkan kita nak langsung tayamum, tidak masalah. Ya, kalau kita nak langsung tayamum ketika masuk waktu sholat, tidak jadi masalah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ini, tayamum, 1 kali tayamum hanya boleh digunakan untuk 1 kali sholat saja. Ya, 1 kali tayamum hanya boleh digunakan untuk 1 kali sholat saja. Berarti kalau nak sholat sunnah tayamum pulih. Ya, kalau nak sholat sunnah tayamum pulih. Kalau kita misalkan nak melakukan sholat sunnah, maka tayamumlah untuk sholat sunnah. Tayamumlah untuk sholat sunnah. Kemudian untuk sholat wajibnya tayamum pulih. Begitu juga setelahnya. Kalau sudah melakukan sholat wajib dengan tayamum, maka melakukan ba'diyahnya juga dengan tayamum. Karena menurut mazhab Syafi'i, tayamum itu darurat. Gitu loh. Ya, tayamum itu darurat. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad nyebut apapun sholatnya, nak sholat sunnah, nak sholat wajib, ketika kita ingin melakukan sholat tidak dapat air, maka tayamum itu diperbolehkan. Ya, maka tayamum itu diperbolehkan. Apa dalilnya Imam Ahmad ini? Sehingga beliau menyebutkan seperti itu. Dalilnya, ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika itu junub. Kalau junub ini apa? Wajib. Mandi ya? Mandi. Waktu itu dia tidak tahu hukum tayamum ini. Dia tidak tahu hukum tayamum.
Dia mandi. Kemudian ketika itu dak ada air, macam mana nak mandi? Dak ada air kan? Maka ketika itu dia berpikir langsung, dak ada air, macam mana nak mandi? Tapi hukum tayamum itu ladai. Maka dia kiaskan tadi debu tadi dengan air. Dia berguling-guling di atas debu itu. Ya, berguling-guling di atas debu itu tadi. Ya, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ketawa Rasulullah SAW. Ngapain kau berguling-guling? Lah macam apa namanya? Unta berguling-guling di atas debu. Karena apa? Karena dia menyamakan air dengan debu. Ketika debu digunakan diusap di wajah, kemudian diusap di tangan, dia mikir, hame kan mandi kan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dia mengalirkan debu ke seluruh tubuh juga ketika itu. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW nyebut, yakfika. Kalau tidak ada air dan mewajibkan engkau itu harus mandi, wajibnya saja untuk melakukan tayamum. Berarti mandi itu juga bisa diganti dengan tayamum. Mandi wajib itu, ya, mandi wajib itu juga bisa digantikan dengan tayamum. Ya. Nah sekarang ketika dia mandi wajib, ya, apakah dia wajib untuk tayamum 2 kali? Tak kan? Tak ada 2 kali kan? Dia tayamum untuk menggantikan mandinya. Begitu juga dia tayamum untuk langsung melakukan sholat, cukup dengan 1 kali tayamum. Inilah alasan dalam mazhab Imam Ahmad, kalau kita nak sholat, entah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, maka langsung baik lakukan dengan 1 kali tayamum. Kelak baru pas ketemu air, baru sholat menggunakan air, ya. Baru kemudian dia mandi wajib pula. Adapun sholat-sholat yang telah lalu sudah tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Artinya jangan diulang sholat-sholat yang laliwat itu, ya. Contohnya misalkan, ya, contoh setelah subuh berhubungan badan dengan istri, ya, habis subuh mati keran dagi, misalkan, air dagi, misal nih. Taruh bayokan di tempat kita, tempat kita ini banyak air, mendadak keran pecah ke kulong, ya. Cuman ini bela permisalan saja, ya. Tidak ada air. Kemudian kita ingin melakukan sholat duha, ya. Apa hukum sholat duha? Sunnah. Sholat duha itu, sholat duha hukumnya sunnah, ya. Maka dalam mazhab Imam Ahmad misalkan kita itu belum mandi, ya. Kemudian kita juga belum wudu, maka cukup dengan 1 kali tayamum itu dia melakukan sholat duha tadi, gitu loh. Cukup 1 kali tayamum. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak usah sholat, katunggu air itu sampai ada, sampai waktu sholat itu masuk, tunggu air itu sampai dia keluar, gitu loh, ya. Ini bedanya, khilaf di antara para ulama, gitu. Maka di sini Imam Ibnu Daqiq menyebutkan, ya, fatuqayyadu biwaqti darurah wala darurah qabla alwaqti. Maka tayamum ketika digunakan untuk darurat, tidak darurat ketika belum masuk waktu sholat. Itu dia, ya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah masuk waktu sholat, wa talabul ma', air itu harus dicari dulu, air itu, ya. Makanya para ulama di sini berbeda pendapat tentang jarak, ya, tentang jarak. Ada yang menyebutkan 1 mil, ada yang menyebutkan 2 mil, ya. Tapi intinya adalah ketika kita tidak mendapatkan air, kita harus nyari dulu, kita harus usaha. Ketika memang usaha itu setengah jam misalkan kita cari tidak denian naik, nyari ke tetangga tidak deugea, ya. Ketika kita sudah berusaha dan tidak mendapatkan air, ya sudah tayamum langsung. Jangan ketika tidak ada air langsung tayamum tanpa ada usaha untuk mencari air itu sendiri, ya. Jadi harus ada bentuk usahanya untuk mencari air.
Ya. Kemudian syarat yang keempat, ta'adzur istimalihi wa iwazihi ba'da talab. Kemudian misalkan ketika dia mendapatkan air, ya, dia tidak bisa menggunakan air itu, ya, dia tidak bisa untuk menggunakan air tersebut. Misalkan, ya, dia ketika menggunakan air ini dia takut sakit, misalkan airnya ada, tapi ketika dia menggunakan air ini dia takut sakit. Ataupun misalkan ketika dia mencari air, ada sesuatu barang yang ditakutkan hilang dari tempat dia. Nah ini, ya, maka dia juga diperbolehkan untuk langsung melakukan tayamum, ya. Kemudian yang kelima, at-turab at-tahir lahu ghubar. Turab itu debu, ya, yang ada tanah yang ada debu. Jadi mentanah laut pacak ada tayamum? Tidak pacak. Tanah laut itu ada debu. Coba lah pegang, ada tanah laut debu bersih kan? Tidak pacak tanah laut, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tanah yang digunakan untuk bersuci, untuk tayamum itu adalah tanah yang ada debu. Jadi coba kita pegang tanah di hadap itu, kita gosok-gosok, ada tidak nimpel debu di sini nih. Kalau ada debu, itulah yang boleh digunakan untuk tayamum. Kalau tanah laut yang halus itu kita gosok, ada tidak nimpel debu di sini? Tidak ada kan? Berarti tidak baca digunakan tayamum. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu, ya. Jadi mazhab Imam Syafi'i ini menyelisih mazhab Imam Malik, ya. Dalam mazhab Imam Malik, semua yang menempel di atas bumi ini boleh digunakan untuk tayamum. Paham? Jadi contoh misalkan kita di bus, perjalanan di bis ini, di Indonesia ini kan tidak ada hukum berhenti waktu sholat, tuh tidak ada, gitu loh, ya. Beda mendiarap 5 waktu sholat pokok berhenti bus itu, ya, harus berhenti dia. Men kita ini tidak, terutama sholat subuh misalkan, ya. Coba ambil lintas Jakarta aja weh misalkan. Bahkan pernah dari Jakarta itu menuju pondok pesantren subuh, tidak ada berhenti, ya. Di mana sholat? Di mobil. Macam mana wudunya? Tayamum. Pakai apa tayamum? Mazhab Maliki, ya, mazhabnya Maliki. Menangi kalau mazhab Syafi'i tidak ada. Di mana mutak tanah tadi tuh? Tanah yang ada debu tadi. Ada tidak di Uto itu? Tidak ada. Kecuali kita nak mutak yang bekas jalan-jalan orang itu. Nah, itu yang diambil. Tapi dalam mazhab Imam Malik, semua yang menempel di atas bumi ini boleh digunakan tayamum, ya, boleh digunakan untuk tayamum. Misalkan kita nimpel ke kacau tuh, tap timpel ke kacau itu, ya. Setelah kita tempel kan ada bekas telapak tangan kita kan, ada debu yang di sini yang menempel, itu bisa digunakan untuk tayamum dalam mazhab Imam Malik, ya. Jadi itu perbedaannya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i debunya itu harus tanah yang betul-betul ada debu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, semua yang menempel di atas bumi ini boleh digunakan untuk tayamum. Tap, timpel, habis itu gunakan untuk tayamum, ya. Kemudian bagaimana cara tayamum? Kewajiban untuk melakukan tayamum itu ada 4. Yang pertama niat. Lagi-lagi niat, ya. Selalu diulang kalau dalam bab ibadah ini niat. Ya, bahwasanya kita melakukan tayamum ini untuk mengangkat hadas. Ya. Kemudian niat yang kedua, yang pertama niat, yang kedua mashul wajhi wa mashul yadaini ila mirfaqaini, mengusap wajah,
ya, mengusap wajah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ngusap wajah. Nih, lima tangan ini digunakan, tepok, ya, ditepuk. Kemudian wajah itu mana? Di sini kan, wajah itu di sini. Ditepok lima ini, pastikan semua ini kena debu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i setelah ditempel menada tanah di sini, jangan tanahnya dipasang. Oh, baret muke, halah. Jangan tanahnya yang dipasang di sini nih. Ini nih ditempel, kemudian tanah tuh dikepas. Nah, dikepas tanah itu. Sisa debu yang menempel di tangan ini itu yang digunakan untuk tayamum nih. Nih ya. Mulai dari mana? Dari ini nih. Ini di sini. Ya. Habis itu turun. Nah. Ujung apa nih? Kelingking ini di hidung. Nah. Itulah ngusap wajah. Ya. Bukan macam ini ya. Bukan macam itu. Oh, bukan macam itu. Gitu loh. Jadi ini ditepok, kemudian dibuang tanah itu tadi. Nih, mulai. Ya, tempel. Jempol ini bagian bawah. Kemudian ini di sini. Nih ya. Macam ini nih. Jadi ini nih menutup ke wajah. Semua bagian wajah itu kena. Ya. Jadi seperti itu. Gitu loh. Kemudian setelah mengusap wajah, dipelasa pulih untuk kedua kalinya. Tepok lagi. Dan nepok jangan di tempat yang sudah kita tepok. Karena Syafi'i ini ketat. Tempat yang lah udah ditepok jangan ditepok lagi. Ya, pindah ke tempat sebelahnya. Gitu loh. Pindah ke tempat sebelahnya. Kemudian usap tangan sampai sini. Ya. Tangan macam mana? Dibelah dua ini nih. Ini dibelah dua. Tangan ini kan macam ini. Ini dibelah dua. Jadi tangan kanan terlebih dahulu usap bagian belakang nih. Nah, sampai sini. Ya, sampai sini ngusap lah. Nah, ya. Terus bagian ini ya usap bagian sini. Bagian tangan yang belakang ini. Sampai sini jempol ketemu jempol. Ini tayamum dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, tayamum dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ahmad muridnya. Ya. Imam Ahmad bentuk tayamumnya itu cuman sekali tepok, baik. Kalau Syafi'i berapa? 2 kali. Kalau mazhab Imam Ahmad 1 kali tepok cukup. Karena beliau menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hame keteku tadi itu. Hadisnya sama dengan hadis yang tadi, orang laki itu berguling-guling di atas tanah, kemudian diajari Rasulullah SAW tayamum. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan fa inna yakfika, cukup bagimu itu untuk mengusap wajahmu, ya, dan kafai itu nih, sampai sini baik. Sampai sini. Ini ya. Sampai sini. Ini mazhab Imam Ahmad. Karena dalam hadis kaf, ya, kaf itu artinya cuman sini baik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dia pakai dalil Al-Quran. Ya. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Gitu loh. Ya. Imam Syafi'i menggunakan dalil Al-Quran. Tangan itu maksudnya sampai sini. Nah. Tapi Imam Ahmad menggunakan hadis sebagai penjelas Al-Quran. Tangan yang dimaksud itu sampai sini saja, kata beliau. Paham ya? Makanya mereka berbeda pendapat. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad sekali tepok wajah baik, ya, wajah, setelah wajah tangan. Nih. Ya, jadi seperti itu, gitu loh. Kemudian tartib dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Beda pula dengan mazhab Imam Ahmad. Nek ini dulu anggo, nek muke dulu anggo. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus tartib,
harus wajah dulu, habis wajah baru ke tangan, ya, baru ke tangan, ya, itu dia. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sunnahnya, tayamum juga mempunyai sunnah, ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, bismillah. Tasmiyah ini artinya meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah. Kemudian takdimul yumna, mengedepankan yang kanan dulu. Ya, ini sunnah, tidak ada termasuk wajib dalam mazhab, ya. Tapi kalau kita mengedepankan yang kiri dulu, itu takut berdosa ge. Ditakutkannya seperti itu, gitu loh. Karena kenapa? Karena makan pun Rasulullah SAW itu mencela orang-orang yang makan dengan tangan kirinya, gitu loh, ya. Apalagi dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan wudu, tayamum, dan lain-lain sebagainya. Maka gunakan ataupun kedepankan, utamakan tangan yang kanan, ya. Kemudian mualah itu bersambung, dikiaskan dengan wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi setelah ngusap wajah itu jangan bercerita dulu, langsunglah ngusap ke tangan, ya. Jadi harus bersambung, gitu loh. Tidak boleh dijeda, apalagi jedanya itu terlalu lama, ya. Ini sunnah-sunnahnya dalam melakukan tayamum. Kemudian wallazi yubtilu tayamum salasatu asya, yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu batal juga tayamum, gitu loh. Apa-apa yang membatalkan wudu batal juga tayamum itu. Kita sudah tayamum, kentut, batal, ya. Kita sudah tayamum, kencing ataupun buang air besar, batal tayamumnya, ya. Semua yang membatalkan wudu dalam mazhab Imam Syafi'i, maka dia juga membatalkan tayamum, ya. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma' fi ghairi waqtis salat, melihat air ketika tidak sholat. Paham, ya? Contoh misalkan kita lah melakukan tayamum, kita melakukan tayamum nih, dalam perjalanan ke tempat sholat, nengerai, cerai keluar, batal langsung tayamum itu, ya. Tayamum kita itu langsung batal, gitu, ya. Jadi kalau kita nengok air, tayamum kita itu langsung otomatis dak laku, harus langsung wudu ketika itu. Nah, cuman nanti menjadi perdebatan adalah bagaimana kalau kita tayamum, habis tayamum kita langsung sholat, setelah sholat air baru keluar. Masalah kan? Masalah, ya. Kira-kira diulang enggak sholat? Diulang enggak? Enggak ada diulang, ya. Tidak diulang. Dan itu mazhab jumhur. Jadi kalau misalkan kita tayamum, kita lah berusaha nyari air, kemudian kita tayamum. Setelah tayamum kita langsung sholat. Setelah sholat, rupa ya, pas berjalan kira-kira 10 meter ketemu kenai, padahal setengah jam tadi nyari, ya. Setelah sholat berjalan baru ketemu kenai, ya. Masih di dalam waktu sholat. Maka menurut jumhur ulama, ketika kita melihat air, tidak perlu lagi mengulangi sholat, ya, tidak perlu lagi mengulangi sholat. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika ada 2 sahabat. 2 sahabat ini dalam perjalanan. Kemudian di perjalanan mereka itu tidak mendapatkan air. Kemudian mereka tayamum.
dan melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan itu, ketika mereka melanjutkan perjalanan, nemu wae. Ya. Dua ini khilaf nih, dua orang ini. Yang satu wudu, mengulangi sholatnya, yang satu dak de wudu. Akulah udah sholat, kata dia. Kemudian ketika datang ke Madinah, nanya ke Rasulullah, ya, dua orang ini betudo-tudo, ya Rasulullah, fulan ini ketika di perjalanan, ya, dia tayamum, dan ketika mendapatkan air dia tidak mengulangi sholatnya. Maka kata Rasulullah SAW, nyebut yang laki-laki yang tidak dia mengulangi sholatnya ini, asabas sunnah, kata Rasulullah, dia telah mendapatkan sunnah. Memang sunnahnya seperti itu, kata Rasulullah. Kemudian berarti kuhala, kata dia. Berarti yang sholat dua kali ini dak deh, kata Rasulullah. Bukan berarti engkau ahlul bid'ah, bukan. Apa kata Rasulullah? Walaka ajron, engkau dapat dua pahala. Pahala sholat dengan tayamum dapat siko, pahala sholat dengan wudu yang kau ulang itu dapat siko. Tengok Rasulullah SAW. Men kita beda dikit, beda tipis bae lanu begalanya. Ya, Rasulullah SAW ini tengok mengadili dua orang ini. Ya. Yang satu ente sudah sesuai sunnah, yang satunya apa? Ka dapat pahala dua, gitu loh ya, dapat pahalanya dua kali. Jadi jumhur ulama menyatakan bahwasanya kalau air itu ditemukan setelah kita sholat, maka tidak perlu lagi untuk mengulangi sholat. Beda dengan najis. Minggu kemarin kita kenang ya. Kalau setelah sholat kita nengok najis di baju, ngulang tak sholatnya? Ngulang sholatnya, ya. Sholatnya harus ngulang. Karena apa? Karena ketika itu kita tidak memenuhi syarat. Tapi ketika tayamum, syaratnya sudah terpenuhi, ya. Cuman bedanya ketika selesai sholat baru ketingok kenai itu, gitu loh ya. Kemudian orang-orang yang melihat air batal tadi ya tayamumnya. Yang ketiga adalah murtad, riddah. Ya, riddah ini murtad. Semua orang ketika murtad batal wudu. Ya. Batal wudunya. Atau tayamumnya juga batal, salatnya juga batal. Jadi orang yang murtad itu semua habitat amaluhu, amalan-amalan baik dia itu terhapus ketika dia murtad. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Syekh menyebutkan wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Kemudian tayamum itu bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Dan kalau ingin melakukan sholat sunnah, basing berapa kali pun sholat, ya. Ini seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan sebelum melakukan sholat sebelum zuhur tayamum sekali, untuk melakukan sholat fardu harus tayamum lagi, karena beda sholat tayamum dengan sholat sunnah dengan sholat fardu. Setelah sholat zuhur nak melakukan sholat sunnah boleh, tayamum boleh, ya. Tapi ketika sholat itu digandeng dari awalnya sholat sunnah, baik ada jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Contohnya misalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pertama tayamum, 2 rakaat kedua ya tayamum, tidak perlu lagi, ya, karena dia ini sunnah ketemu sunnah. Tapi kalau 2 rakaat sunnah, 4 rakaat wajib, dia harus tayamum terus nih, ya, itu. Jadi tayamum untuk satu kali sholat fardu dan sholat sunnah kalau dia bergandengan tidak jadi masalah, ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum aku lanjut? Kita yang misal perjalanan dari zuhur
cepat macet, asar, maghrib, isya baru baca keluar dari jalan tuh kan. Kita supir tidak tahu nak hingga, kita nak sholat tidak tahu, nak tayamum tidak tahu. Cuman ini pengalaman dulu pernah kejadian kan. Aku berarti kan gue ini gue anu maghrib kan isya bae dikelak luarnya. Nah yang asar tadi. Kalau kita dalam keadaan macam itu ya, zuhur kejebak macet ini, nak minggir tak baca, nak minggir tak baca maksudku. Kalaupun minggir kita ngejebak macet yang lainnya. Kemudian asar liwat, maghrib sampai isya. Macam mana yang nggawe sholat? Asar, dari mulai asar sholat. Huda sholat asar, sholat maghrib. Huda sholat maghrib, sholat isya. Itulah cara yang nggawe. Di waktu isya. Waktu isya kan keluar, di waktu isya. Ya, Rasulullah SAW itu pernah seperti itu. Kita lupa masuk nih bab sholat. Rasulullah SAW itu pernah mendoakan orang-orang kafir. Semoga perut mereka ini dipenuhi dengan api neraka, kata Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena orang-orang kafir ketika itu menyibukkan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW itu tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada sholat. Jadi Rasulullah SAW itu sholatnya di waktu maghrib, di waktu maghrib. Startnya mulai dari zuhur, sholat zuhur dulu 4 rakaat. Udah sholat zuhur, sholat asar pulih 4 rakaat. Setelah sholat asar, sholat maghrib pulih 3 rakaat. Setelah sholat maghrib, sholat isya pulih 4 rakaat di waktu maghrib. Ya, ini yang disebut dengan kodok ketika tadi itu. Kodok. Ya, pernah dengar Ustaz Abu Somad nyebut macam mana orang yang tidak ada sholat halamai bertahun-tahun diganti kan? Itulah kodok namanya. Kodok sholat, ya. Jadi diganti, bukan berarti ketika sudah lewat waktu tidak ada sholat. Tapi jangan dihengajo kata gue tuh. Ada orang yang macam ini nih, yang menyengajakan untuk kodok, gitu loh. Hengajo, waktu hemayang kena ke dia. Paham ya maksudku? Beda nih. Kalau tadi kan uzur, kasus pertama uzur, kasus yang kedua hengajau, disetel, ya. Bahkan kawanku sendiri ada yang macam itu. Kuliah agama nih, saking liberal kepala ya. Tidur jam berapa? Jam 3. Subuh jam 4. Hengajau tidur jam 3. Gitu loh, jam 3. Kelak minta bangan jam berapa? Jam 11 siang. Kelak jam 11 dia sholat. Sholat apa ya bro? Kodok kata dia. Tadi yang subuh tadi tu aku ganti jam 11. Lah udah aku ganti. Yang penting aku ganti kata dia. Aku udah ada utang kan Allah Subhanahu. Ini hebat nih. Ya. Ini kadang-kadang kena ibadah dia. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh itu yang seperti ini. Tapi kalau misalkan uzur macam tu tadi, tidak masalah dikodok, diganti sholatnya. Sama dengan misalkan sholat subuh ya. Rawan nih sholat subuh biasa ya. Badan kita letih misalkan, ya capek, kemudian kita itu tidur los sholat subuh. Ketika bangun jam berapa ya? Jam 6:30. Jam 6:30 itu jangan gawe apa-apa, langsung ambil wudhu sholat 2 rakaat, gitu loh. Ya, kodok, dikodok, ya. Karena Rasulullah SAW itu mana ma'an sholatin, barang siapa yang tertidur ketika sholat, ya, fal yusolliha, maka dia sholatlah ketika bangun. Tapi jangan dihengajau, disetel setiap hari macam itu. Kelak beh, kuhumayang setengah 7, tiap hari setengah 7, ini tidak ngoge nih, ya. Jadi kalau dalam keadaan yang tidak sengaja, tidak tahu ngepel lah, tidak masalah. Rasulullah SAW pernah tidak sholat subuh itu jam 9? Pernah Rasulullah ketika itu. Bukan berarti kita ini nak menjelek-jelekkan Rasulullah. Rasulullah itu nak mengajarkan hukum, ini hukumnya, gitu loh. Rasulullah dalam perjalanan ketika itu, orang dalam perjalanan tuh biasanya capek, itulah. Kemudian Bilal bangun nih, Rasulullah sudah bangun untuk melakukan sholat witir. Bilal bangun juga.
Cuman Rasulullah nenek tidur sebentar. Nyuruh Bilal bangun. Ya. Cuman Bilal ketika itu dak pakai insya Allah. Tenang bae Rasulullah ku pacak mengenkah. Nah, sok-sok. Ya. Dia dak nyebut insya Allah. Makanya penting nyebut insya Allah ini. Coba bae, kalau kita dak ada nyebut insya Allah pasti dak terlalu gawe kita itu. Biasa ya. Makanya kalau kita sudah niat melakukan sesuatu, pakailah insya Allah. Nah, Bilal ketika itu udah ada pakai insya Allah. Insya Allah ya Rasulullah ku bangunkan. Ini dak. Tidurlah ya Rasulullah. Aku pacak mengen. Tenang baik. Hakali tengokkan Bilal lelos waktu itu. Tertidur uge Bilal. Ketika terbangun Rasulullah SAW bangun, lah nengok matahari itu tinggi. Di kulau Bilal. Macam mana ini ketedak mangen. Ya. Maka Rasulullah SAW membangunkan semuanya ketika itu. Disuruh Bilal azan boleh. Azan di waktu duha. Bayangkan. Itu azan apa yang kita tidak belajar? Itu azan qadha subuh namanya. Karena Rasulullah SAW itu membawa jamaah. Ya, tapi jangan digawe di masjid orang. Kalau masjid orang itu peneng, ini azan apa ini waktu subuh? Paham? Nah, kecuali kita itu misalkan kemah misalkan. Memang saking kenue kegiatan tu leteh los. Ya sudah, enggak tahu ngapain lah. Ya, silahkan diazankan enggak jadi masalah, tapi jangan di masjid orang. Kalau masjid orang nue apa namanya bingung. Ya, jadi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW pun pernah menggantikan sholat seperti itu. Ya, dan harus diganti. Sholat-sholat yang tertinggal itu harus diganti. Ya, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada deh. Ah. Mulai kalau di jok di depan gitu. Karena kalau ini kan mungkin ngurang. Jok di depan gitu. Tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Dalam mazhab Imam Malik tidak ada jadi masalah. Nak di jok, nak di bawah jok, yang penting kita itu nempel sesuatu yang ada di atas bumi itu. Ya, tidak jadi masalah. Ada yang lain? Hah? Harus diganti wah. Kalau misalkan kita tidak dapat air ini, kita tayamum, ya kan? Untuk menggantikan mandi tadi. Ketika mendapatkan air, ganti harus mandi pulih. Harus mandi wajib. Wajib. Tapi sholatnya tidak perlu diulang, saudaraku. Mandi harus tetap mandi. Ya. Karena apa kataku tadi, kalau ningok air kan batal langsung tayamumnya. Ya. Ada yang lain? Jadi yang maksudnya tayamum tadi, misalnya ketika sudah tayamum, sudah sholat, kemudian di perjalanan sekitar 10 meter, 20 meter ketemu air. Nah, yang maksudkan tadi, maksudnya ketemu air itu, maksudnya apakah air yang kita temukan itu harus memenuhi syarat, misalnya 2 kula atau bagaimana maksudnya? Kalau ketemu air, maksudnya mengganti tayamum tadi. Air suci yang penting. Ini air nih, tidak ada sampai 2 kulah kan? Suci ya. Ini pacak digunakan wudhu. Ya, kecuali orang tidak terbiasa. Menurut orang tidak terbiasa, dia nengok air ini, dia tidak pacak wudhu nih. Ya. Ya, kalau orang tidak terbiasa, air ini digunakan untuk wudhu ini. Bahkan kami dulu ngaji hadis ya, masjid itu di tengah gurunnya, di tengah. Tak ada air apa yang ngambil air itu berjalan jauh dulu. Jadi waktu itu tiap orang mau isi kok botol macam ini. Asal ada sisa air baru dibagikan kawan. Ya. Jadi apa air? Air yang suci yang boleh digunakan untuk berwudu. Itu. Jadi tidak ada syarat harus 2 kula. Tidak ada takaran 2 kula. Yang penting air itu suci, bisa digunakan untuk berwudu, ya sudah. Ya, itu. Itulah. Tayamum itu kan tadi untuk kalau di Imam Syafi'i tadi kan satu tayamum kan untuk 1 kali sholat. Nah, misalnya dalam perjalanan ketika kita mau kosor atau jamaah, bisa tak? Berarti kan 2 sholat menentukan. Bisa tak kita menggunakan tayamum dulu? Syafi'i tidak boleh. Ahmad yang membolehkan. Ya. Imam Ahmad yang membolehkan. Tapi ku sendiri condong ke pendapat Imam Ahmad. Kalau ku menikah nanya aku,
Aku lebih condong ke pendapat Imam Ahmad. Ya, aku tidak condong ke Syafi'i ini dalam bab yang ini ya. Ya, karena aku lebih condong ke mazhab Imam Ahmad. Kalau kita nak sholat, cukup dengan 1 kali tayamum bae. Ya, cukup dengan 1 kali tayamum. Nak sholat sunnah digabung dengan sholat wajib, nak sholat qashar, zuhur qashar dengan asar, dengan 1 kali tayamum cukup. Aku condong ke pendapat yang itu. Tapi karena kita ini ngebahas mazhab Imam Syafi'i, aku baca mazhab Imam Syafi'i, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau Syafi'i tidak boleh. Kalau Imam Ahmad tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Sampai ketemu tayamum itu ade hukum. Ya, ada yang lain? Masih boleh ketika misal sholat sunnah kemudian langsung dulu sebelum pondok. Lah siang. Apakah boleh sholat sunnah sebelum? Qobliyah subuh maksudnya? Menlakahiyang ndak usah sholat sunnah ge. Ya, jangan dikodok ge. Kodok sunnah itu ada ya dalam mazhab Imam Malik. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i menlak ketinggal sunnah lah, tidak usah sunnah ge. Kalau lagi tinggal. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik bisa untuk dikodok dengan syarat kita itu memang terbiasa melakukan sholat sunnah itu syarat ya. Kalau kita tidak ada terbiasa melakukan sholat sunnah itu, tahu-tahu kita cak nak kodok boleh, tidak usah ya. Jadi cukup melakukan sholat yang wajib itu saja ya. Gila yang lain. Gila berapa menit? Gila 2 menit. Lagi 4 menit. Ya deh. Ya. Kalau masalah tayamum itu bisa mengikuti Imam Syafi'i sholatnya apa harus Imam Syafi'i apa boleh yang lain? Kalau sholatnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tayamumnya misalnya itu Imam Syafi'i, kalau sholatnya harus Imam Syafi'i. Boleh dengan yang lain. Allahu alam ya, boleh dengan yang lain Pak. Ya, boleh dengan yang lain, gitu loh. Karena para imam ini, imam-imam seperti Imam Syafi'i misalkan, mereka tidak tidak mewajibkan kita itu untuk ngikut 100% kepada mereka. Iya. Tapi campur-campurnya bukan campur-campur. Iya. Maksudnya itu campur-campur tapi bukan campur-campur nafsu maksud aku. Paham ya? Campur-campur itu maksudnya campur-campur yang menambah keimanan kita. Itu Pak, maksud aku. Jangan campur-campur yang nyaman banget aku tahu. Ini yang bahaya, nih campur-campur nyaman ini yang kacau. Ya. Jangan campur-campur yang nyaman, tapi campur-campur itu maksudnya mengambil pendapat yang kuat menurut kita. Gitu loh, ya. Ya, kayak umroh, kayak haji misalkan. Kan tidak bisa kita wudhu dengan mazhab Imam Syafi'i misalkan. Ya. Pecah batal terus. Dalam keadaan itu apa yang mempermudah kita ya Pak? Dan menambah keimanan kita maksud aku tuh. Jangan ngambil yang mudah-mudah baik. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan tayamumnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i misalkan, apakah sholatnya boleh menggunakan mazhab yang lain? Ya boleh. Ya, boleh. Tidak ada jadi masalah. Yang tidak boleh itu ngambil yang mudah-mudah saja. Yang lain agak susah, aku ngambil yang mudah baik. Ini yang agak susahnya. Ya. Kalau tarjih Muhammadiyah misalkan, itu ijtihad dari ulama-ulamanya ya. Ya. Bahkan ada yang misalkan ada yang menyelisih mazhab Syafi'i misalkan, itu ijtihad dari orang tuh. Ya, maka tarjih misalkan. Tarjih itu artinya sesuatu yang dikuatkan. Pendapat mana yang dikuatkan oleh ulama-ulama ini, itu yang dikuatkan dari mereka. Gitu loh. Kita misalkan orang tidak ada belajar, kan ngikut ulama di atas. Benar enggak? Itulah fungsi belajar tadi. Gitu loh.
Belajar ini membedakan antara orang awam dan orang belajar. Orang belajar tuh biasanya dia tahu sebab mengapa ulama itu nyebut seperti ini, gitu loh. Sama dengan tarjih tadi. Tarjih itu pasti ada sebab, dalil-dalil apa segala macam. Ada itu, gitu loh. Ya. Jadi sama yang kita belajar di sini, kita kupas maksud aku tuh. Kenapa dalam mazhab Syafi'i seperti ini dalilnya, gitu loh ya. Dan pendapat ulama yang lain seperti ini sebabnya. Jadi kita itu intinya tidak terlalu fanatik, itu satu. Kemudian wawasan kita itu luas dengan perkataan-perkataan ulama, itu maksudnya ya. Bukan berarti ustadznya campur aduk mazhab, bukan macam itu, gitu loh ya. Tapi menggunakan pendapat yang paling kuat, Pak, gitu loh. Kalau nak ngikut mazhab Syafi'i silakan, aku udah deh ini dah ya, tidak ada masalah, gitu loh ya. Dia seperti itu. Azan ya. Terakhir ya, aku tutup karena apa namanya, malam tahun baru, wasiat ini istilahnya ya. Menengok berita hari ini ya, karena aku live juga ini nengok berita hari ini. Nih nih kawan nyebar berita apa bunyinya, malam tahun baru gitu ya, paling laris itu orang berjual kondom gini ya di malam tahun baru. Berarti rating apa namanya, rating percon, rating trompet lah kalah. Bener gak? Bener ya? Mendulu rating tinggi apa ya? Trompet, percon. Menkini kalah rating itu. Agak tinggi itu tadi. Ya. Menyatakan apa maksudnya? Allah itu nak menunjukkan bahwasanya malam ini untuk orang-orang sakau gile untuk ya, untuk orang-orang maksiat intinya. Ya. Maka kita sebagai orang yang muslim ndak usah noe-noe gile ngikot dah. Ya, ndak usah noe-noe gile ngikot. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk golongan tersebut. Cuman kadang-kadang menaku ngebahas ini nih orang nyebutnya keras gile, bukan kayak keras. Cuma tengok real di lapangannya. Di lapangannya sekarang orang itu rela mate mencelak sampai jam 12. Oh, rela kan? Mate mencelak sampai jam 12. Entah apa ditunggu. Entah Allah tuh turun jam 12 malam, aku tidak tahu dah. Tapi Allah itu memastikan bahwasanya Allah itu turun di sepertiga malam dan mencari hambanya. Man min abdin yad'uni fastajibu lahu. Siapa hamba-hambaku yang jam-jam segini ini bangun meminta kepadaku, kemudian aku beri kepada dia. Setiap hari. Cuman kita melek nunggu jam 12. Jam 12 malam itu kalau kita berleha-leha itu tadi gasak pakai kondom tadi. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ya dah. Kemudian tengok sholat subuh. Ada orang sholat subuh? Sepi. Mon masjid ini sepi juga, kena kartu kuning nih ujung-ujung. Ya. Jadi Allah tuh nak memperlihatkan gitu loh. Jangan sampai kita ini apa namanya? Kita belum ada masuk bab sholat ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang meninggalkan sholat dibunuh. Mazhab Syafi'i, huda dibunuh, disolati, dikuburkan di kuburan muslimin. Beda kan mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad orang meninggalkan sholat itu dibunuh, dibuang ke laut mayat. Tidak usah disolati lagi. Ngapain? Murtad dia. Kita belum ada masuk bab sholat. Cuman aku bongkar hikat lah, tidak masalah. APG misalkan orang itu rela muka mate ya, sampai malam, sampai pagi, pas azan subuh, Allahu Akbar, kencing besetan di mate-matenya. Itu ya. Jadi ini yang jelas realnya. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang belajar, menpacak huda ini tidur lah, menaku huda ini langsung tidur. Basing orang tuh nak bunyi apa ya terserah. Ya. Yang penting kita jangan ikut-ikutan dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, Ana menyampaikan ini bentuk apa namanya? Amar ma'ruf nahi mungkar lah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah jalan aku kena pelasa orang. Ya, jadi amar ma'ruf bentuknya seperti inilah.
hanya berupa lisan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah laknat hanya dikarenakan satu malam. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.